Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Rencana sebentar Ibu akan mengajar di kelas 93 ya. Iya. Jadi sebelum kita melakukan observasi kelas, terlebih dahulu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti, sesuai dengan apa yang akan Ibu lakukan di kelas. Yang pertama ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Apa ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran nanti? Ya, terima kasih banyak Pak. Di sini saya mengambil tujuan pembelajaran di mana peserta didik mampu mengubah ketikan cerpen menjadi teks prosedur untuk tujuan pemberian solusi dalam bentuk monolog. Jadi tujuan pembelajaran ini peserta didik diharapkan itu mampu mengubah ketikan cerpennya agar menjadi sebuah teks prosedur. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah buat ini, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai ini apa dalam pembelajaran itu nanti? Ya, terima kasih. Di sini saya mendiri ada beberapa area yang meliputi satu persiapan pembelajaran dalam modul ajar yang berfokus pada beberapa tahapan kegiatan yang mana terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi yang menjadi area pengembangan ini berarti langkah-langkah pembelajaran ya? Ya. Mulai dari kegiatan awalnya, kegiatan inti, dan penutup. Jadi ini yang hendak dikembangkan atau dicapai. Ya, Pak. Kemudian untuk mampu mencapai area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan tadi, strategi yang Ibu persiapkan ini apa? Melakukan pembelajaran di kelas nanti ini. Ya, di sini ada beberapa strategi yang perlu saya siapkan. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membagikan kelompok. Kemudian menyimak video pembelajaran ke murid. Berikutnya, menyiapkan LKPD dengan penyelesaian konteksnya. Berarti strateginya yang dipersiapkan ini mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian pembagian kelompok, kemudian ada video pembelajaran dan LKPD ya, lembar kerja yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Baik, nanti saya sudah peroleh ini awal dari observasi awal kita ini, baik dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang Ibu mau terapkan nanti di kelas. Jadi intinya terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu, hal yang ingin dikembangkan adalah langkah-langkah pembelajaran. Harapannya ini bisa tercapai dengan strategi yang digunakan itu tujuan pembelajaran, kemudian kelompok belajar, kemudian ada video pembelajaran dan LKPD. Jadi jam berapa ini kita observasi di kelas? Jam ke-5 sampai dengan jam 2 JP ya? Jam 5 dan jam ke-6. Ya baik Bu, saya rasa sudah cukup percakapan pra-observasi kita, tinggal sebentar kita lanjut pada kegiatan observasi kelas. Terima kasih atas waktunya. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu.
Ya, jadi, Ibu akan mengingatkan ada hal menarik tentang kesepakatan di kita ya. Kesepakatan kemarin yang telah disepakati masing-masing itu kesepakatan apa saja? Yang lain? Apabila ada guru yang melakukan di depan, tidak boleh ada yang ibu. Kemudian apa lagi? Yang jadi permasalahannya di sini yang sering dilakukan oleh siswa itu adalah ketika masuk di lingkungan sekolah atau di dalam kelas, yang lebih diperhatikan itu adalah disiplin atau kerapian pakaiannya, baik itu yang memakai pakaian putih biru atau baju batik. Itu diwajibkan kita harus memasukkan baju kita di dalam rok ataupun celana. Gerakan yang memang harus mungkin agar besar bosannya. Mohon digunakan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sesuai dengan apa yang saya tampilkan di depan. Ya Bu, diikuti ya. Ya. Memberikan salah satu lagu wajib nasional. Sekarang Ibu Guru akan mengingatkan atau mengingatkan kembali materi yang sudah diajarkan pertemuan yang lalu ya, itu tentang
teks prosedur. Ya, di situ siapa yang tahu apa itu pengertian daripada teks prosedur? Elsie, silakan. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan ataupun instruksi untuk melakukan sesuatu dalam bentuk urutan angka. Ya, masih ada yang lain? Kayak pemegang teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dalam pemerintahan secara benar dan betul sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, teks prosedur seperti pengertian ya. Sesuatu agar dapat memberikan. Ya, di sini terlihat ada beberapa contoh teks prosedur. Tetapi terlebih dahulu saya akan memperlihatkan materi ajar tentang teks prosedur. Di sini yang pertama, ya, berbicara tentang tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mampu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur untuk tujuan pemberian solusi dalam bentuk monolog. Tujuan kita yang akan dicapai sebentar nanti ya. Ya, kemudian berikutnya di sini sudah terlihat daripada profil pelajar Pancasila. Yang pertama mandiri, di situ ada kritis dan bergotong royong. Di mana mandiri di sini ditunjukkan melalui self regulator untuk bisa fokus terhadap apa yang disimak. Berarti apapun yang sudah Anda lihat maka harus diperhatikan. Kritis yang ditunjukkan melalui menyampaikan gagasan atau pandangan, alasan ketidaksetujuan, alasan kesalahan dari menyimak. Kemudian bergotong royong yang ditujukan dengan perilaku kerjasama dalam kelompok serta saling menghargai antara sesama anggota kelompok. Apapun yang terjadi, saling menghargai itu lebih penting. Ya, jangan saling mengganggu. Ya, kita masuk pada intinya, yaitu tentang pengertian dan fungsi teks prosedur. Di mana teks prosedur sudah dijelaskan seperti apa yang disebutkan oleh teman kita tadi, yaitu teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu dalam bentuk urutan angka. Ya. Kemudian fungsinya. Fungsi daripada teks prosedur adalah menyampaikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Berarti apapun yang dilihat harus diikuti. Urutannya harus benar. Ya. Kemudian berikutnya di dalam teks prosedur di sini ada jenis berikutnya, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana. Kemudian teks prosedur protokol dan teks prosedur kompleks. Ya, di situ sudah ada penjabarannya satu persatu, yang mana yang diawali dengan teks prosedur sederhana, berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak, biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukan. Karena sederhana, urutannya tidak bisa dibolak-balik. Ya, kalau teks prosedur sederhana berarti sesuai dengan apa yang disampaikan di
situ urutannya atau urutannya tidak boleh dibolak-balik. Misalnya urutan pertama sampai dengan urutan ketiga itu tidak boleh mulai dari urutan ketiga 3, 2, 1. Gitu. Nah, di situ sudah terlihat contohnya cara menghidupkan kompor. Tahu ya? Tahu, sudah dilakukan setiap hari di rumahnya. Nah, kemudian teks prosedur protokol berisi tahapan yang biasa dilakukan dengan fleksibel, artinya tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan. Kemudian langkah-langkahnya secara berurutan, contohnya sudah ada di situ. Harus diikuti langkah demi langkah. Contohnya memasukkan bumbu mie. Ya, di sini ada lagi set prosedur kompleks yang mana berisi biasanya membutuhkan bahan dan alat waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur kompleks banyak tahapan yang dilakukan. Contohnya cara membuat dan oleh. Di situ banyak sekali alat dan bahannya mungkin yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Kemudian cara membuatnya itu juga banyak ya alatnya. Bahan-bahannya. Bentuk penyajian teks prosedur. 1. Bentuk uraian seperti berbentuk cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Di dalam buku kita kan kemarin ada contoh teks teks prosedur juga yang memang di situ terlihat ada beberapa paragrafnya 1, 2, dan 3. Kemudian poin-poin dengan melakukan penomoran pada setiap langkah yang disusun secara urut. Bentuk grafis, infografis, biar informasi yang disajikan dalam bentuk narasi dan gambar. Jika ada gambar seperti langkah-langkah menuju sekarang kan itu sudah terlihat di buku kita ya. Ya, kemudian di sini yang menjadi perhatian hari ini adalah cara mengubah cerpen menjadi teks prosedur. 1. Pilihlah bagian yang akan digunakan dalam menyusun teks prosedur. Pilihlah bagiannya. Berarti Anda harus memilih bagian mana yang Anda akan pilih dan susun teksnya. Kemudian yang kedua, buatlah instruksi langkah demi langkah berdasarkan kutipan yang Anda lihat. Misalnya disajikan dalam bentuk uraian atau gambar. Di situ instruksinya apa, perintahnya apa, Anda susun secara dengan langkah-langkah yang benar. Kemudian yang ketiga, tambahkan gambar dan ilustrasi untuk mendukung teks prosedur jika ada. Kemudian disajikan dengan contoh teks yang mana yang semua di dalam buku kita, yaitu contohnya adalah Tabu. Di situ sudah berisi tentang tokoh seorang Isrul. Di buku paketnya itu halaman berapa kemarin? 35? Di situ ini dia uraian, ada beberapa paragraf yang memang harus dibaca. Dari contoh ini ada cara untuk kamu bisa dapat mengerjakan bagaimana cara kamu untuk mengubah teks cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Di sini juga ada teks Tabu, judulnya judul cerpen. Di situ di buku kita adalah Tabu. Kemudian di beberapa paragraf itu terlihat Isrul lagi bikin apa, kemudian langkah berikutnya juga apa. Sehingga nanti di kegiatan kita berikutnya Anda mengubah cerpen menjadi sebuah teks prosedur yang sudah siap disajikan. Yang pertama alat dan bahannya, judul, alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya. Ya, dari sekian penjelasan
saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak, kita lanjutkan materi kita. Juga kami bagikan sebagai jawaban soal terkait dengan bisa dijawab, ya. Jadi didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian jika ada yang memang harus ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya Allah.
Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kemungkinan besar di situ sudah diselesaikan masing-masing kelompok ya. Sebelum kita melakukan presentasi, ada sedikit sentuhan yang harus didengar oleh peserta didik kita hari ini. Marilah kita pejamkan mata kita. Dengarkan dari Relax ya semua, pejamkan mata.
ada buang kesombongan yang ada pada diri kita. Kita buang segala keangkuhan pada hati kita. Mari kita renungkan. Kita ingat kembali semua jasa-jasa orang tua kita yang telah tiada. Semakin hari mungkinnya mereka, semakin hari rambutnya semakin putih, badannya tak lagi gemuk, badannya tak lagi kekar seperti dulu. Ayahmu jarang pulang, bahkan jarang sekali memeluk seperti dia peluk engkau ketika kecil. Ayahmu rela berpanas-panasan bekerja keras, terluka, tak pernah terhitung tetesan air keringat di wajahnya. Itu semua dia lakukan untuk membiayai hidupmu. Itu semua dia lakukan demi memenuhi semua keinginanmu. Dan itu semua dia lakukan demi membiayai pendidikmu. Dengan harapan suatu hari nanti kamu menjadi anak yang sukses, berbudi pekerti dan berpendidikan. Sekarang lihatlah wajah ibu. Ibu, ibu, masing-masing ambil ibunya. ibu. Engkaulah wanita yang telah melahirkanku. Ibu yang telah mengandungku 9 bulan. Kemanapun engkau pergi, kau selalu membawaku. Ibu yang selalu meneteskan air mata di saat kamu dalam keadaan sakit. Ibu yang selalu mendoakanmu di setiap sudut. Ya, untuk masing-masing kelompok silakan dikasihkan depan. Sini ada kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusinya. Nah, kemudian aturan daripada presentasi itu ada yang membuka presentasi tersebut siapa? Ya, bukan Mbak Heru. Yang lain silakan ya. Presentasikan hasil. Sama ini gandum biji, air, es batu, gula, langkah, satu, suci bersih, cuci bersih gandum biji, 2, selanjutnya potong buah gandum biji, kurang kecil, 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang akan mewakili final dengan Bayu Hidayat. Silakan maju. Keluar. Ayo buka sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan dokter berdua akan membacakan hasil diskusi kami. Kita beralih kepada kelompok 3 yang mewakili adalah Dede Mahendra bersama Aji Khalil. Silakan. Saya Mahendra dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cangkir atau sendok, bahan, air, gula, teh jeruk, langkah-langkah siapkan air hangat lalu masukkan ke dalam cangkir gelas. Selanjutnya celupkan teh jeruk di dalam cangkir jeruk gelas. Air hangat masukkan gula lalu aduk hingga merata. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih kepada dari kelompok 4 Isda dan Ayla. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok apa? Dari kelompok 4 tadi penyampaian dari Profil kelompok 4. Saya lanjutkan di kelompok terakhir yaitu kelompok 5 Fani dan Ode Alfana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat cerpen menjadi sebuah teks prosedur yang berjudul membuat jus jambu bersama ini.
judul Hubungan Kerjasama Bersama Hidup Alas, blender sendok gelas, bahan jambu biji, air mineral, es batu, gula. Langkah-langkah selanjutnya potong gram biji, potongan jambu biji masuk ke dalam blender. Kemudian masukkan air 100 ml, 1 lapas yang kosong, sampai lalu matikan. Saring kosong, pisahkan air dengan sedikit, tuliskan jambu ke dalam gelas, jambu siap. Itulah hasil diskusi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dari kelompok 5, beri aplaus untuk semua kelompok yang sudah tampil di depan kami. Nah, di sini Ibu sudah melihat masing-masing berjuang daripada kelompok, tetapi di sini ada sedikit lihat yang memang harus diapresiasi oleh kita semua. Perlu kalian tahu bahwa di sini yang memang terlihat bagus menurut saya. Yang pertama di sini saya melihat dari kelompok 5. Ya, itu yang pertama kelompok 5 ya. Kelompok 5. Beri aplaus untuk kelompok 5. Kemudian yang kedua di sini ada kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kawan-kawan. Nanti berikutnya ada lagi kerjasama ya dengan teman-teman agar bisa dari aplaus untuk kelompok 1. Kemudian untuk urutan ketiga dilihat dari kelompok 2, yaitu kelompoknya di Prayoga. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, kelompok yang terakhir yaitu jatuh pada kelompok 4. Di sini masih banyak yang lain. Jadi untuk kelompok 4 meraih urutan ke-5. Beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan. Ya, nanti kalau sebentar ada lagi diskusi kelompok, dilihat di situ, dilihat baik-baik ya. Ya, saya lanjutkan. Di sini setelah pelajaran kita hari ini selesai, Ibu akan memberikan suatu kesimpulan yang mana dengan materi kita ini yaitu mengubah konsep menjadi teks. Jadi di situ kalau ada teks, ada cerpen, itu Anda lihat baik-baik bagaimana caranya untuk mengubah daripada cerpen itu ke dalam teks prosedur. Ya. Kemudian hasil diskusinya silahkan Anda kumpulkan ke depan. Masing-masing kelompok silahkan. Kita akan mengulangi sedikit tentang materi kita tadi, yang mana mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur ya. Jadi terlihat di situ ada beberapa kelompok yang memang sudah mengetahui bagaimana cara mengubah teks cerpen itu menjadi teks prosedur, dan ada juga kelompok yang memang belum sama sekali mengetahui bahwa cara atau langkah-langkah daripada teks cerpen diubah menjadi teks prosedur ya. Ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya di buku kita di halaman 38 ada di situ kegiatan 2
yang harus dibaca dan dipelajari. Iya. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri materi hari ini atau kita tutup pertemuan kita hari ini, ketua kelas memimpin doa untuk kita kembali ke masing-masing. Jam 1, 2. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Iya, berterima kasih. Terima kasih, Pak Guru. Iya, sama. Maju kembali. Di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya pada percakapan pasca observasi kali ini. Saya Hendri Sinta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Buton, Kabupaten Buton. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Zatna Wagola sebagai salah seorang guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Iswahidi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Iswahidi. Assalamualaikum Bu Zatna. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Bu Zatna sehat ya? Sehat. Jadi di percakapan kita kali ini Ibu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Jadi ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan proses belajar yang telah Ibu lakukan tadi terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Pak, terima kasih banyak. Di sini mungkin karena saya belum terbiasa, tadi saya agak kemudian merasa tegang, tapi alhamdulillah proses belajar di kelas berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah ya Bu. Jadi sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Ya, terima kasih. Mungkin di sini kalau tahapan yang saya sudah lakukan seperti membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan, mungkin di sini dari area pengembangan, area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk pengetahuan ini siswa mampu mengubah sebuah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Dilihat dari area keterampilannya, siswa mampu menuliskan teks prosedur berdasarkan cerpen yang dibaca dan dipresentasikan di depan kelas. Baik. Jadi yang menjadi area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, menurut Ibu,
sejauh mana ini area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Ya Pak, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki atau direvisi untuk perencanaan pada pembelajaran. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya. Ini sudah berjalan dengan baik, namun sini saya melihat masih ada kekurangan ya Bu. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Ya, menurut saya di sini masih ada beberapa kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, kemungkinan yang sering dialami oleh guru-guru lain, yaitu masih ada beberapa peserta didik yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan proses belajar tersebut. Artinya peserta didik kurang aktif. Baik, jadi ini di sini Ibu melihat ada beberapa murid yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin mereka ini hanya mengandalkan teman seperti itu. Baik, jadi mengapa hal ini bisa terjadi nih Bu? Misalnya ada siswa yang kurang aktif. Mengapa mereka ini dalam proses pembelajaran itu kurang aktif? Atau tidak mau terlibat dalam diskusi saja? Kemungkinan di sini terkaitnya dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Jadi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak atau yang sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan murid, atau saya akan mengajukan pertanyaan kepada murid bagaimana murid menyukai pembelajaran tersebut. Baik, jadi itu adalah perencanaan ke depan ya Bu. Pada saat proses pembelajaran ke depan nanti, ini akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid. Bisa menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, kemudian ada yang gaya belajar visual mungkin, auditori atau kinestetik. Kemudian tentang apa yang Ibu rencanakan ini nanti dapat terlaksana dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti saya tunggu lagi nih cerita-cerita Ibu terkait dengan perencanaan pembelajaran. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin untuk waktunya hanya saya belum bisa tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Oh iya, mungkin bisa dilakukan di awal semester 2 nanti ya Bu, karena kita ini sudah memasuki akhir semester 1. Di minggu-minggu ini sudah memang minggu terakhir pembelajaran. Jadi mungkin itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dan rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Iswar Yudi sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan percakapan observasi atau kegiatan observasi kelas. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari awal tadi mengikuti memang langkah-langkah alur dari coaching. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah pertanyaan terbuka semua. Bisa dianggap sebagai pertanyaan tertutup, tapi pada dasarnya memang sudah bagus kemampuan coachingnya, kemudian fokus kepada coachingnya juga sudah bagus, dan pada dasarnya juga di latihan-latihan lagi karena memang kemampuan coaching ini
tidak datang dengan sendirinya, tapi harus ada perlu pelatihan dan biasa-biasa. Tinggal masukkan saya saja, tinggal memperbaiki saja bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan masa observasi saya kali ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, awali dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iswahyudi sebagai pengajar praktik, kepada Ibu Zatna Wakola sebagai coach yang kebetulan pada kesempatan kali ini siap untuk diobservasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.